what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NPM 226. Halo, aku Anissa Indah, NPM terakhir 222. Halo, aku Fitri Rahma dengan NPM 231. Halo, saya Aini Musyarofa, NPM 199. Halo, saya Cici Nadia, NPM terakhir 189. Dan saya Siti, NPM 234. Saya Anissa Fira, NPM 198. Saya Dova Nesa, NPM 193. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahma dengan NPM terakhir 231. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah tentang SDIT Alam Nurul Islam. SDIT Nurul Alam itu sendiri berdiri pada tanggal 25 Maret 2002, tepatnya pada awal catur bulan ketiga, tahun ajaran 2001-2002, dengan jumlah siswa 25 orang. Yang terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 3, dengan jumlah guru 6 orang. Pertama kali berdiri, proses belajar mengajar masih menempati ruang milik Pondok Pesantren Al-Insan, Pundong Nogotirto, yang terdiri dari 3 ruang kelas dan 2 ruang guru atau administrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nesa dengan NPM 193. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang di SDIT Alam Nurul Islam. Disebut sekolah alam karena lokasi pembelajarannya tidak menggunakan gedung seperti sekolah pada umumnya. Dengan berdirinya sekolah alam ini, memiliki tujuan dan gagasan untuk menciptakan sistem belajar mengajar yang menyenangkan dan diharapkan dapat menjadi pilihan dalam mendidik dan membimbing siswa-siswanya sehingga dapat menumbuhkan akhlak yang baik. Berikut latar belakang di SDIT Alam Nurul Islam ialah lahir sebagai antitesa dan keprihatinan terhadap dunia pendidikan yang dinilai pertama, belum mampu mengembangkan potensi atau fitrah anak didik secara optimal. Yang kedua, belum mampu menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga, belum mampu menghasilkan lulusan yang memiliki integritas moral. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Musyarofa dengan NPM terakhir 199. Di sini saya akan memperkenalkan visi misi dari SDIT Alam Nurul Islam. Terdapat visi menjadi SDIT unggulan yang menghasilkan generasi berakhlak Qur'ani, mandiri, berprestasi, dan berwawasan global. Dan terdapat 5 visi dari SDIT Alam Nurul Islam. Yang pertama, melakukan pembinaan rutin kepada peserta didik secara terpadu dalam penguasaan IMTEK dan IMSAK. Yang kedua, berperan aktif dalam pendidikan berkualitas. Yang ketiga, mendukung pembelajaran ke arah kemandirian peserta didik. Yang keempat, menghargai potensi setiap akademik. Yang kelima, memberikan pelayanan dan mengevakuasi komunikasi antar sekolah dengan beragam nilai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyumi Khalifah dengan NPM 2226. Untuk SDIT Alam Nurul Islam sendiri itu menerapkan kurikulum dari pemerintah kurikulum Merdeka dengan metode di alam, akhlak 70%, bisnis 10%, kepemimpinan 10%, dan logis 10%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
pertama Sekolah Alam SDIT Nurul Islam, di mana sekolah alam tersebut terdapat dua pembentukan karakter. Yang pertama, kurikulum logika dalam sekolah alam, yaitu dengan cara membedakan cara bicara anak kelas 3 dan anak kelas 6. Yang kedua, kurikulum kepemimpinan, ya, di mana meliputi fisik dan percaya diri, contohnya melatih public speaking anak. Terus yang kedua, diadakannya kegiatan outbound di mana anak ABK bisa dipisahkan dengan anak yang lain. Untuk pembelajaran tertentu, ABK juga bisa digabungkan dengan yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, saya Sekarwati Nur Aisyah dengan NPM 211446217 dari kelas A521. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Sekolah Alam Nurul Islam. Dari hasil observasi kelompok 7 kemarin, kami mendapatkan sebuah data bahwa pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik hendaknya melihat kualitas untuk menghasilkan sumber daya pendidik yang kafah serta holistik sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Peran dan pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun di dalam suatu organisasi tersebut. Sebagaimana pentingnya sumber daya manusia terhadap organisasi dan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalam sekolah alam tersebut. Kemudian untuk pengembangan sumber daya pendidik di Sekolah Alam Nurul Islam ini terdapat beberapa aspek yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu yang pertama ada kebutuhan akan peningkatan kompetensi pendidik baik pengetahuan teori maupun praktik, serta kemandirian pendidik melaksanakan pengembangan keprofesionalannya yang ditunjukkan melalui kinerja pendidik dan keefektifan pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pengembangan sumber daya pendidik berkaitan dengan pengembangan diri secara pribadi. Pengembangan diri secara pribadi ini melibatkan pengembangan kemampuan pendidik yang akan berguna bagi dirinya dalam berbagai situasi. Pengembangan sumber daya pendidik dapat meningkatkan motivasi, efisiensi diri, kecerdasan emosional, serta membangun kepercayaan diri pendidik tersebut dalam mengimplementasikan dan dapat meningkatkan pengetahuan diri, pengetahuan pedagogik, dan keterampilan serta strategi dalam pembelajaran yang akan dibawakan oleh pendidik tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Perkenalkan, nama saya Anissa Fira Faradewi dengan NPM terakhir 198. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dan praktik pendidikan inklusi dan ramah anak di sekolah alam. Konsep dan praktik pendidikan inklusi dan ramah anak di SDIT Alam Nurul Islam meliputi kenali murid agar guru bisa mengarahkan anak ABK, kemudian mendiagnosa anak, kemudian kendalikan emosional anak tersebut, kemudian guru memberikan tugas khusus untuk anak ABK. Kemudian ABK dipisahkan dengan anak yang lain atau diberikan space sendiri. Namun beberapa kegiatan seperti outbound atau pembelajaran tertentu, ABK bisa digabung dengan anak yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Nadia, MPM terakhir 189. Model pembelajaran inovatif yang digunakan di Sekolah Alam SDIT Alam Nurul Islam yaitu semua pembelajaran dikaitkan dengan Al-Quran. Outing itu dilakukan 1 bulan 2 kali, terus ada berenang, ada hafalan Al-Quran setiap harinya dan terjemahan.
Terus ada Rabu, yaitu ada jalan-jalan bersih, senam, program menginap. Di Sekolah Alam SDIT Alam Nurul Islam, yaitu mulai dari kelas 5 dan kelas 6 1 kali semester. Dan ada melakukan buka bersama di bulan Ramadan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indajani dengan NPM terakhir 222. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni dan tata ruang desain arsitektur. Ketersediaan jumlah fasilitas sebagai sekolah umum sudah optimal sesuai dengan standar ketentuan pemerintah, dan ruang kelas dirancang menyatu dengan suasana alam. Di luar kelas melalui jendela kaca dan rongga ventilasi dari dinding kayu. Elemen bangunan interior yaitu ada lantai, dinding, langit-langit, pintu, jendela, dan tangga diutamakan menggunakan material bangunan yang berasal dari alam seperti anyaman bambu dan kayu kelapa, sehingga menampilkan bangunan yang menyatu dengan alam. Material-material yang digunakan tersedia di lokasi berdirinya sekolah, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan tata kondisi ruang seperti pencahayaan, penghawaan, dan akustik mengoptimalkan penggunaan sumber alami. Sekian dari saya. Bye. Terima